Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dari Prodi Manajemen Bisnis Universitas Catur Insan Cendekia. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Supply Chain Management. Soal pertama, apa sih SCM itu? SCM atau Supply Chain Management adalah proses pengelolaan barang, informasi, dan jasa dari titik awal produksi hingga konsumen akhir. Nah, SCM ini mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, dan manajemen rantai pasok secara keseluruhan. SCM sendiri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan ketersediaan produk dengan menjaga koordinasi yang baik antar berbagai elemen dalam rantai pasok. Nah, menerapkan SCM dalam perusahaan juga memberi beberapa keuntungan, yaitu di antara lain ada yang pertama, ada efisiensi operasional. SCM itu membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, distribusi, dan logistik. Tentunya mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Yang kedua itu ada pengurangan biaya. Dengan SCM yang baik atau manajemen yang baik dalam rantai pasok, bisnis dapat mengurangi biaya-biaya seperti biaya produksi, biaya persediaan, dan biaya distribusi. Dan tentunya itu dapat meningkatkan profitabilitas atau keuntungan untuk perusahaan. Terus yang ketiga ada peningkatan layanan pelanggan. Nah, SCM ini membantu dalam menjaga ketersediaan produk dan pengiriman yang tepat waktu, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada inovasi produk. Dalam keterlibatan yang baik dengan pemasok dan mitra dalam rantai pasok, bisnis itu dapat merangsang inovasi yang baru, membuat produk baru dan pengembangan produk yang baru juga. Nah, penerapan SCM ini secara efektif dapat memberikan keunggulan yang kompetitif dan memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang lebih baik. Itulah beberapa keuntungan jika menerapkan SCM dalam perusahaan. Nah, proses SCM itu melibatkan serangkaian kegiatan yang saling terkait dan terkoordinasi untuk memastikan aliran barang, informasi, dan layanan yang efisien dari pemasok hingga konsumen akhir. Proses SCM sendiri itu memiliki beberapa langkah. Yang pertama, ada perencanaan. Di perencanaan ini mengidentifikasi permintaan pasar. Apa sih yang sedang dibutuhin di pasar? Lalu kita merencanakan persediaannya dan mengembangkan strategi apa yang cocok untuk produksi dan untuk mencapai tujuan bisnis. Lalu yang kedua itu ada pengadaan. Pengadaan ini memilih pemasok yang dapat memasok bisnis kita dengan barang bahan baku yang berkualitas dan produk yang kita perlukan gitu. Lalu yang ketiga ada produksi. Tentunya di produksi ini itu membuat produk, proses pembuatan produk atau penyediaan layanan sesuai dengan kualitas yang diinginkan dan spesifikasi yang sudah ditentukan. Lalu habis produksi sendiri ada distribusi. Distribusi ini mengatur pengiriman barang dari pabrik ke konsumen. Dari gudang ke konsumen. Terus yang habis distribusi ini ada logistik. Di logistik ini ada mengkoordinasikan transportasi pengelolaan gudang. Jadi di logistik itu mengkoordinasikan transportasi yang buat pengirimannya, lalu ada pengelolaan gudangnya dan mendistribusikan produk ke titik-titik penjualan atau konsumen akhir. Nah, salah satu contoh perusahaan yang dianggap sukses dalam menerapkan SCM atau Supply Chain Management, salah satunya itu ada Toyota. Toyota juga dikenal sebagai pelopor yang menerapkan konsep lean manufacturing.
yang merupakan bagian integral dari pendekatan SCM mereka. Nah, Toyota Kijang Innova itu menjadi mobil terlaris dengan penjualan 7.171 unit di Indonesia. Apa sih yang membuat Toyota dianggap sukses? Yaitu yang pertama, karena Toyota itu menerapkan SCM. Yang pertama ada Just in Time atau JIT. Di sini Toyota mengembangkan sistem produksi JIT yang memungkinkan mereka memproduksi barang sesuai dengan permintaan. Tentunya mengurangi persediaan dan pemborosan. Terus ada kualitas produknya. Kualitas produk Toyota ini dengan ketat mengelola rantai pasoknya dan memilih pemasok yang berkualitas tinggi. Sehingga Toyota sendiri itu dapat memastikan kualitas produk mereka itu tentunya kualitasnya tinggi. Lalu ada kolaborasi dengan pemasok. Nah, Toyota ini menjalin hubungan yang kuat dengan pemasoknya. Bahkan Toyota sendiri sering membantu pemasok untuk meningkatkan proses produksinya itu sendiri. Terus yang tentunya Toyota melakukan inovasi dan efisiensi. Toyota terus menerapkan inovasi itu dalam proses produksinya. Makanya banyak merek-merek Toyota. Terus mereka juga mencari cara untuk selalu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya-biayanya. Itulah beberapa alasan yang membuat Toyota sukses menerapkan SCM sehingga sekarang menjadi mobil dengan penjualan tertinggi di Indonesia. Nah, untuk UMKM atau yang bisnis kecil yang sedang ingin menerapkan SCM itu yang pertama harus memilih pemasok yang baik. Jadi misalnya kita bisnis ayam geprek kita itu harus memilih pemasok ayam yang baik, yang bagus, dan tentunya yang murah tapi berkualitas. Yang lalu habis memilih pemasok itu ada mengefisiensikan produksi dan distribusi. Tentunya produksi ini kita harus menghemat biaya-biaya agar untuk memaksimalkan pembuatannya dan menghasilkan keuntungan. Distribusinya tentunya pengirimannya. Pengirimannya ini kita bisa menggunakan teknologi sederhana seperti kita memasukkan bisnis kita ke Gojek, Grab, ataupun aplikasi pengiriman agar memaksimalkan penjualan. Lalu habis distribusi kita juga harus ada evaluasi juga terhadap usaha kita. Apakah usaha kita ini sudah berjalan dengan baik ataupun ada kekurangan-kekurangannya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.